Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendidikan hukum pidana yang beranggotakan pertama ada Dini Naila Utami, kedua ada Triska Nur Sakinah, ketiga ada Salsabila Aljanah, keempat ada Salsabila Khairunisa, kelima ada Muhammad Hairul Habibi, dan yang terakhir ada Nabil Agus. Maka dari itu, kami akan menjelaskan tentang pendidikan hukum pidana yang akan dijelaskan oleh Triska Nur Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan tindak kriminal dan kejahatan sosial. Jenis hukum pidana ada dua, yaitu 1. Hukum pidana umum. Hukum pidana ini berlaku untuk setiap masyarakat. Sumber hukum pidana jenis ini yaitu sumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Contohnya, penggelapan, penipuan, kasus penganiayaan, pemerasan, dan pengancaman. 2. Hukum pidana khusus. Merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum, serta hanya berlaku untuk orang-orang tertentu, contohnya pencucian uang, narkotika, dan psikotropika, tindak pidana pendidikan, tindak pidana telekomunikasi. Di sini ada fungsi hukum pidana antara lain 1. Fungsi umum hukum pidana untuk mengatur hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan tata aturan masyarakat. Dan kedua, fungsi khusus hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggu dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat. Sumber hukum pidana Indonesia. 1. Ada KUHP. Sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri dari buku 1 bagian umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran, dan MVT atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada Tweede Kamer Parlemen Belanda pada tahun 1881 dan diundang tahun 1886. Nomor 2 ada undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan yang ketiga ada di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, hukum adat masih tetap berlaku. Selanjutnya ada tempat tindak pidana atau locus delicti. Yang pertama, teori perbuatan material atau perbuatan jasmaniah. Menurut teori ini, tempat tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana. Ada kesulitan untuk delik material maupun kadang-kadang untuk delik formil. Contohnya, menghina melalui surat kabar di luar negeri. Yang kedua ada teori instrumen. Teori ini menentukan tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat bekerjanya alat yang dipakai oleh si pembuat. Bisa berupa benda ataupun orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya ada pada kasus Munir. Dan yang terakhir ada teori akibat. Teori ini menentukan tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh di mana akibat tersebut terjadi. Teori ini dipergunakan untuk delik material. Contohnya, ada tindak pidana penipuan. Selanjutnya, ada hukum pidana dalam perspektif pendidikan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Perspektif hukum atau bisa juga disebut covering laws merupakan salah satu perspektif yang digunakan dalam pengembangan teori komunikasi. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup yang
lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih baik dan kritis dalam berpikir. Maka, hukum pidana dalam perspektif pendidikan merupakan salah satu pengembangan teori komunikasi tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana dalam hal lingkungan pendidikan. Pendidikan hukum pidana. Pendidikan hukum pidana mempelajari tentang keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Objek ilmu hukum pidana adalah hukum pidana yang mempelajari peraturan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan saksi pidana. Dalam pendidikan hukum pidana, ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan normatif yang mengkaji hukum pidana positif, termasuk sanksi dan asas-asas hukumnya. Ilmu hukum pidana harus menganalisis, menyusun secara sistematis aturan-aturan tersebut, mencari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan penilaian terhadap asas-asas tersebut. Ilmu hukum pidana memberikan penilaian apakah asas-asas tersebut telah sesuai dengan tata susila dan jiwa bangsa, menilai apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan asas-asas yang ada. Dalam pendidikan hukum pidana, ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan normatif yang mengkaji hukum pidana positif, termasuk sanksi dan asas-asas hukumnya. Ilmu hukum pidana harus menganalisis, menyusun secara sistematis aturan-aturan tersebut, mencari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan penilaian terhadap asas-asas tersebut. Ilmu hukum pidana memberikan penilaian apakah asas-asas tersebut telah sesuai dengan tata susila dan jiwa bangsa, menilai apakah peraturan-peraturan yang berlaku sejalan dengan asas-asas yang ada. Ilmu hukum pidana juga memiliki fungsi kritik, yaitu melakukan analisis logis yuridis terhadap asas-asas hukum pidana untuk dapat menyelaraskan antara undang-undang hukum pidana dengan asas-asas tersebut. Hal ini dilakukan dengan argumentasi berdasarkan tertib hukum yang berlandaskan pada sistem nilai tertentu. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Selanjutnya, dalam hubungan dengan tujuan pendidikan, fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini merupakan suatu keprihatinan yang mendalam. Maraknya tindak pidana di dunia pendidikan menimbulkan keprihatinan bagi para pelaku pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana dikatakan Griyakara bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia atau membantu proses hominisasi dan humanisasi, yang artinya membantu orang muda untuk semakin menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi. Selanjutnya, ada bentuk hukum pidana dalam pendidikan. Poin pertama, tindak pidana yang menyerang fisik adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan mengarah kepada bentuk kekerasan,
maupun penganiayaan kepada peserta didik yang melainkan kepentingan peserta didik ataupun pendidik yang dilakukan dalam proses pendidikan. Kedua, tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam dunia pendidikan meliputi mengambil dana biaya operasional sekolah atau dana BOS untuk kepentingan pribadi, penggelapan dana di bidang pendidikan, perbuatan curang dalam pemanfaatan dana pendidikan, manipulasi anggaran, pungutan liar, penyuapan di bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Ketiga, diskriminasi pendidikan, yaitu segala bentuk perbuatan yang membedakan perlakuan dalam proses pendidikan terhadap peserta didik, seperti diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, hubungan kekerabatan, kesukuan, dan bentuk diskriminasi lainnya. 4. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di bidang pendidikan. Hal ini kini kerap terjadi. Berkaitan dengan tindak pidana ini adalah maraknya kasus perundungan antar siswa yang tidak hanya menyerang secara psikis tetapi juga berbentuk kekerasan fisik sebagaimana pada poin pertama. Terakhir, tindak pidana pemalsuan di bidang pendidikan yang meliputi pemalsuan dokumen resmi kependidikan. Dalam hal ini seperti ijazah, gelar pendidikan, dan dokumen resmi lainnya. Upaya untuk mencegah terjadinya kasus pidana di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai agama. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang positif. Yang ketiga, melaksanakan penyuluhan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga tentang bagaimana cara agar lingkungan pendidikan bisa berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. 4. Menanamkan nilai yang dapat menjauhkan atau mencegah penyelewengan norma di dalam lingkungan pendidikan berlaku untuk semua warga lingkungan pendidikan. Yang kelima, berpegang teguh pada prinsip pendidikan bahwa tidak ada tempat untuk perilaku hukum pidana berlaku bagi semua warga lingkungan pendidikan. Sekian dari kami dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.